Pemirsa jadi tersangka dugaan penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti 1 koper narkotika, Kapolres Bima Kota AKBP Didik terancam dipecat tidak hormat. Bahkan AKBP Didik menjalani sidang Komisi Kode Etik Divisi Propam Polri. Dikawal ketat, Kapolres Bima Kota AKBP Didik tertunduk sebelum masuk ruang sidang etik Propam Polri Mabes Polri Jakarta Selatan Kamis pagi. Sidang etik berlangsung tertutup namun Kompolnas diundang untuk mengawasi sidang. Kompolnas menilai AKBP Didik berpotensi dipecat tidak hormat. Kalau lihat dari pola kasus, dari karakter kasusnya, potensi untuk PTDH sangat besar. Cepat kayak begini, yang mendalam dan koordinasi antara kami dan Propam, ya, dan memastikan kerja-kerja profesional mereka, kami yakin nanti sanksi yang akan diambil adalah sanksi yang paling maksimal. Selain sidang etik, proses pidana kasus ini juga ditangani Bareskrim Polri. Tidak berhenti di AKBP Didik, polisi tengah menyelidiki jaringan narkoba Kapolres Bima Kota. Tak main-main, sebagai Kapolres Bima Kota AKBP Didik menyimpan 1 koper narkoba di rumah bawahannya Aibda Dianita. Dalam koper ditemukan 49 butir ekstasi, sabu, obat penenang, dan pil Happy Five. Ditetapkan tersangka penyalahgunaan narkoba Kapolres Bima Kota AKBP Didik terancam 20 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Bareskrim Polri menggeledah rumah di Surabaya, Jawa Timur terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang dari praktik tambang emas ilegal di Kalimantan Barat. Penggeledahan dilakukan sejak pagi hingga dengan malam di sejumlah ruangan rumah di kawasan Tampo Mas, Surabaya. Perkara ini merupakan pengembangan kasus tambang emas ilegal di Kalimantan Barat. Selain Surabaya, penyidik juga menggeledah 2 lokasi lainnya di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Hasilnya 4 box kontainer barang bukti disita berupa dokumen bukti elektronik, uang, serta emas batangan. Penyidikan berawal dari analisis transaksi yang mencurigakan oleh PPATK. Akumulasi transaksi diduga mencapai 25,8 triliun rupiah. Upaya paksa penggeledahan yang kita lakukan pada hari ini adalah dalam rangka mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan alat bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangkanya. Selain Surabaya sama Nganjuk, apakah ada lokasi lain juga? Jadi pada hari ini ada 3 lokasi yang dilakukan penggeledahan. 1 lokasi tempat tinggal di Surabaya ini, kemudian yang ada 2 lokasi lainnya di Kabupaten Nganjuk. Salah satu adalah toko emas dan satu satunya adalah tempat tinggal. Ya. Jumlah saksinya bertambah lagi yang diperiksa dari 37, apakah bertambah sampai hari ini tadi? Sampai saat ini 37 dan proses penyidikan masih terus berlangsung rekan-rekan sekalian untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu atau alat bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangkanya. Pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas pada hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV dari Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Aniza di studio NTMC Polri. Baik, selamat siang Brigadir Aniza. Bagaimana pantauan lalu lintas dari sejumlah titik melalui pantauan CCTV di wilayah Indonesia? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata dan juga selamat siang pemirsa. Saya Brigadir Aniza dari NTMC Polri kembali hadir untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita memantau ke CCTV yang pertama yang ada di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di layar kaca Anda situasi arus lalu lintas pada siang hari ini di jalur flyover arah Tendean yang akan mengarah ke Pancoran masih terpantau relatif lancar. Dan untuk arus lalu lintas di jalur arteri arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan juga pada siang hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas di jalur tol arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan, begitupun untuk arah sebaliknya pada siang hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai namun tetap lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati serta untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara. Berikutnya kita akan bergeser ke kawasan JPU Senayan Barat.
Arus lalu lintas dari Gatot Subroto yang akan mengarah ke Selipi terpantau masih dalam keadaan ramai dan lancar. Namun terlihat adanya peningkatan volume kendaraan pada siang hari ini, yaitu dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Kuningan ataupun Cawang. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati, menjaga jarak aman, serta untuk selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga untuk kendaraan roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan juga keselamatan. Masih di kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jakarta Timur, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih. Arus lalu lintas dari Cempaka Putih yang akan mengarah ke Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Cawang. Untuk siang hari ini terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Selepasnya masih terlihat 100 meter ke belakang antrian kendaraan. Namun kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati serta menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Dan dari arah sebaliknya untuk siang hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Dan untuk yang terakhir kita pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas yakni di kawasan exit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan mengarah ke kawasan Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani masih terpantau lancar. Namun terlihat dominasi kendaraan angkutan berat pada siang hari ini. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati, menjaga jarak aman serta menghindari blind spot guna keamanan. Dan untuk dari arah Pekayon menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun gerbang tol Bekasi Barat juga pada siang hari ini masih terpantau relatif lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati serta khususnya untuk kendaraan roda 2 untuk tidak memutar balik di kawasan ini dan juga untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan juga keselamatan. Dan kami mengimbau bagi para pengendara sebelum Anda melakukan perjalanan untuk selalu mengecek kembali, pastikan kelengkapan surat-surat kendaraan Anda dan juga pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang layak. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini ataupun juga mengupdate seputar informasi NTMC Korlantas Polri, Anda dapat mengunjungi website kami di korlantas.polri.go.id atau juga dapat melalui Instagram kami di korlantas.ntmc. Itulah informasi pada siang hari ini dan silakan kembali ke Nata di studio. Baik, terima kasih Brigadir Aniza melaporkan langsung dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional merekomendasikan pelanggaran rokok elektrik atau vape seperti yang telah diterapkan di sejumlah negara. Rekomendasi ini disampaikan menyusul temuan indikasi kuat penyalahgunaan narkotika melalui perangkat tersebut. Badan Narkotika Nasional ungkap temuan terkait peredaran rokok elektrik atau vape yang mengandung zat narkotika jenis baru termasuk etomidate, obat bius cair. Dari hasil temuan BNN, vape menjadi salah satu media penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil uji sampel terhadap ratusan produk. Peredaran vape berisi etomidate atau obat bius sangat berbahaya karena penggunaannya sulit terdeteksi. Terkait hal itu, BNN berencana mengajukan rekomendasi pelarangan vape secara menyeluruh. Penyalahgunaan narkoba di dalam media vape itu memang sudah dalam tahap yang sangat membahayakan. Jadi kami memang memberikan rekomendasi agar vape pada akhirnya adalah dilakukan pelarangan seperti negara-negara yang lain. Vape tanpa narkoba maupun dengan narkoba itu juga sama bahayanya. Sebelumnya BNN telah memeriksa 438 sampel cairan vape dalam beberapa hari terakhir. Hasilnya 23,97% diantaranya positif mengandung narkoba. Dari Jakarta, Amri Narida, Jimmy Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, meskipun mengandung zat kimia berbahaya, banyak masyarakat sepelekan dampak negatif penggunaan rokok elektrik. Lantas apa saja dampak negatif rokok elektrik bagi tubuh dan berikut informasinya untuk Anda. Pertama, kerusakan paru-paru. Zat yang menyebabkan penyakit popcorn lung atau bronchiolitis obliterans adalah diasetil. Zat yang sering ditambahkan dalam cairan rokok elektrik beraroma untuk meningkatkan rasa. Kedua, asam lemak masuk ke paru-paru. Pneumonia lipoid terjadi karena menghirup minyak yang terdapat dalam cairan rokok elektrik yang memicu respons inflamasi atau peradangan di paru-paru. Lalu ketiga, ketergantungan nikotin. Nikotin memicu pelepasan dopamin, hormon senang di otak, sehingga pengguna ingin terus menggunakannya. Keempat, pengaruhi perilaku dan kesehatan mental. Ketika seseorang kecanduan pada nikotin dan coba berhenti menggunakannya, tubuh dan otak mereka harus terbiasa untuk tidak memiliki nikotin. Hal ini dapat berdampak pada suasana hati dan perilaku seseorang. Kelima, mempengaruhi kesehatan gigi dan gusi. Paparan aerosol pada rokok elektrik dapat membuat permukaan gigi lebih rentan terhadap perkembangan bakteri. Dan keenam, resiko kanker.
Meski rokok elektrik tidak mengandung tar seperti rokok konvensional, uap rokok elektrik mengandung zat kimia berbahaya yang dapat meningkatkan risiko kanker.